Oke, ya selamat berjumpa rekan-rekan semua yang sudah hadir di room maupun yang menonton video ini. Ini ada acara yang luar biasa karena kalau orang Jawa bilang ada tamu agung. Sih. Astaga. Ya, betul. Namanya Mas Agung mungkin ya. Yang mau berkunjung ke acaranya Rumah Buku Teologi. Jadi ini sebenarnya acara channel YouTube saya yang didukung oleh teman-teman semua. Di dalamnya itu bicara buku mengenai teologi dan studi agama. Nah, kali ini hadir bersama dengan kita tamu agung yang saya sebut tadi, Dr. Ishak Latu. Wah, luar biasa ini. Dosen di UKSW, lalu sekarang sementara menjadi visiting scholar di Rutgers University USA. Mantap sekali. Ini akan online tapi ya. online. Pandemi ini. Ya. Mantap. Itu boleh bagi trik itu supaya bisa lolos jadi visiting scholar, postdoc dan seterusnya itu untuk kami semua. Nah, jadi acara saat ini mau bincang-bincang santai mengenai buku yang baru diterbitkan oleh, kalau saya panggil akrab, Kak Caken. Buku yang merupakan kesaksian hidup ya sebenarnya. Oke. Tapi karena ya apapun yang terjadi dalam hidup peneliti pasti jadi sebuah karya ilmiah, mantap. Nah, kita merayakan terbitnya buku ini dan bicarakannya. Saya kira ya cara kita menghargai karya seorang sarjana dengan cara mendiskusikannya. Betul. Itulah ruang diskusi yang diciptakan saat ini. Ada teman-teman juga yang hadir di room saat ini, kita ngobrol-ngobrol santai, bicara-bicara mengenai buku ini. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, ada sanggahan, nanti akan diberikan kesempatan. Jadi buku ini buku yang berjudul, nah itu rupanya Kak Caken ada apa istilahnya itu? Kaos, apa istilah itu kalau kaos selalu ada judul buku apa lupa saya judul nama istilahnya. Mungkin itu bisa dipasarkan juga ya Kak Caken ya. Iya bisa. Iya betul. Iya. Buku memoir COVID. Jadi judul bukunya Memoir COVID-19. Catatan auto etnografi lintas benua. Wah, tadi sebelum mulai acara ngobrol-ngobrol sedikit, katanya Paulus bilang baca buku ini jadi menangis. Wah, sebenarnya saya juga begitu, cuma malah hati bilang jadi. Waktu pas selesai baca buku ini, saya langsung kacakin, saya bilang ini buku ini kayak drama Korea. Iya betul. Mengharukan. Nah, untuk memulai diskusi ini mungkin teman-teman yang sempat membaca atau melihat buku ini bisa, mumpung ada penulisnya yang hadir saat ini, jarang-jarang kita bicara langsung dengan penulis yang bukunya luar biasa ini. Sebenarnya saya juga punya beberapa pertanyaan, tapi teman-teman mungkin bisa berbagi kesan yang didapat gitu, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, letupan ide mungkin yang muncul ketika membaca buku ini. Silakan, ada teman yang mau mulai? Ada beberapa orang yang ada dalam grup ini. Oh, Paulus mau mulai, silakan Paulus. Ya, aku mau mulai dulu ya. Ya. Nah, membaca buku ini itu bagi saya merupakan sebuah terobosan dalam berteologi. Karena sejauh pengetahuan saya di Indonesia, buku yang berangkat dari kisah nyata yang kemudian ditulis dengan metode autoetnografi ini masih langka. Jadi bagi teman-teman yang sangat suka gitu belajar teologi dan studi agama wajib membaca buku ini. Ini contoh baik untuk menuliskannya. Nah, mungkin sebagai pembuka gitu ya, untuk supaya pembaca tidak kehilangan arah gitu. Di bagian awal Kak Ishak menulurkan sebuah perbedaan antara autoetnografi dan autobiografi. Nah, mungkin bisakah Kak Ishak memberikan gambaran seperti itu, overview, supaya mengapa kok memilih
autoetnografi ketimbang autobiografi ketika menceritakan pengalaman sebagai penyintas COVID ini gitu. Ya, terima kasih. Yan, terima kasih Mas Paulus. Itu pertanyaan menarik. Waktu diskusi peluncuran buku itu, teman dari Semarang yang host juga sempat keliru untuk lihat autoetnografi dengan autobiografi itu. Jadi saya ingin supaya ketika memilih pendekatan autoetnografi, yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman penulis, terutama peneliti, penulis, penyintas, atau orang yang bergumul dengan satu persoalan tertentu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang lain atau sangat riskan. Dalam konteks COVID itu kan cerita-cerita terutama misalnya dari ruang ICU itu kan sangat sulit didapat, dan tidak ada orang yang mau masuk ke dalam ruang-ruang itu untuk dapat cerita dalam keadaan normal. Jadi bahkan pakai APD pun dokter dan perawat enggan untuk masuk ke dalam ruang ICU bertemu dengan pasien. Sebenarnya kalau mereka boleh memilih, mereka tidak akan memilih. Nah, karena itu peneliti yang menjadi pasien di dalam, saya kira panggilan saya waktu itu adalah penting untuk menceritakan pengalaman ini, terutama pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan spiritualitas, tapi tidak hanya spiritualitas agama tertentu, tetapi juga spiritualitas sosial dan spiritualitas lintas agama. Karena bidang saya ada pada relasi-relasi lintas agama, begitu. Nah, tapi berbeda dengan autobiografi. Kalau autobiografi sebenarnya berbasis pada pengalaman pasien, jadi pengalaman kita atau pengalaman individu. Kalau autoetnografi itu dia tidak hanya berbasis pada pengalaman penulis, tetapi juga saya harus bikin wawancara mendalam dengan perawat yang merawat saya, juga dengar dari dokter yang ikut merawat, lalu kemudian orang-orang di sekeliling, juga observasi yang dilakukan. Dan itu kemudian membuat dia menjadi sebuah data penelitian yang baik untuk ditulis. Dan kebetulan di dalam metode penelitian itu ada autoetnografi, tapi autoetnografi itu jarang dipakai. Betul. Dan di beberapa tempat orang bilang terlalu subjektif. Tapi kan penelitian ini kan hampir tidak ada yang betul-betul objektif. Pilihan-pilihan kita untuk menggunakan teori, menggunakan pendekatan itu kan sebenarnya semua pilihan yang sangat subjektif sebenarnya. Tinggal kita sebagai peneliti berusaha untuk cari jarak lebih agak jarak, kadang zoom in, kadang zoom out dari apa yang kita lihat supaya data itu betul-betul kita triangulasi. Bahasa saya yang saya tulis di situ melakukan triangulasi dengan orang-orang di sekitar. Dan memang beberapa data saya yang saya triangulasi itu tidak ada data yang tidak valid, yang terpaksa tidak bisa muncul di buku itu. Beberapa pertanyaan tentang yang saya rasa di rumah sakit begini, ternyata menurut para perawat itu tidak begitu. Ya mungkin saya sedang dalam kesadaran obat bius waktu itu. Jadi itu data-data di dalam buku itu tuh data cross check bersama dengan para perawat juga dokter yang kemudian membuat dia menjadi sebuah data autoetnografi yang kemudian itu artinya saya coba juga melakukan triangulasi dengan subjek-subjek yang lain gitu Mas. Ya, jadi dengan kata lain terima kasih Kak Ishak. Berarti dengan kata lain menegaskan ya kepada kita semua para pembaca
bahwa pisau yang dipakai untuk membedah buku ini, untuk membahasakan atau menulis ini adalah autoetnografi, Iya, seperti itu. betul. Jadi bukan Biografi, autobiografi. betul. Betul, ini merupakan pijakan yang pertama seperti itu. Lalu ketika kita membaca buku ini, ada banyak hal yang menarik. Di sana ditampilkan tidak hanya berupa narasi, kisah-kisah yang dialami, tapi juga ada unsur-unsur emosional yang masuk. Makanya tadi kami berdiskusi, bercanda-canda, saya membaca ini sampai menangis. Karena ketika membaca buku yang ditulis dengan autoetnografi akan menjadi lebih baik kalau kita menempatkan diri dalam posisi penulis, lalu merasakan apa yang dialami, seperti itu. Sehingga nuansa autoetnografinya begitu terasa seperti itu. Lalu pertanyaan yang membuat ketika tertuliskan buku ini ya, para boleh dikatakan figuran-figuran yang bekerja di dalam autoetnografi itu, kalau boleh pertimbangannya apa? Kak Ishak, misalnya pemilihan Kak Retno, anak-anak, lalu para dokter, lalu ada suster Bu Suni ya, Mbak Suni atau Bu Suni? Ya, Mbak Mbak Suni ya, Suni, betul. seperti itu. Mungkin lalu petugas ambulan. Nah, Ya, itu pertimbangan, walaupun di situ kan ada banyak orang, ya tapi kan betul. figurannya ketika masuk di situ pertimbangannya apa? Lalu Iya, memunculkan emosional yang begitu dalam. Ini juga salah satu kunci ketika belajar autoetnografi. Mungkin iya. Kak Ishak boleh menanggapi dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, itu memang figur-figur yang masuk di dalam buku itu memang pilihan ya. Artinya ini kan ada banyak orang yang berkontribusi juga, memberikan banyak masukan. Ketika saya bergumul dengan COVID gelombang pertama ya, yang cukup parah waktu itu. Tapi kemudian figur-figur yang masuk di dalamnya ini sengaja dipilih bahwa persoalan pergumulan kehidupan itu persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan sosial, tetapi juga dia dalam konteks yang lebih luas, dia berhubungan dengan konsep suffering others, artinya orang lain yang menderita juga. Saya ingin supaya dari buku ini muncul semacam collective solidarity, jadi solidaritas besar yang sebenarnya di dalam konteks COVID ini dia muncul, dan itu solidaritas itu melampaui batas-batas agama. Artinya agama itu tidak bisa menjadi semacam pembatas yang kemudian membatasi kita dari solidaritas yang lebih luas. Dan bahkan cerita tentang anak-anak itu juga untuk mengatakan bahwa bahkan anak-anak yang kecil pun itu punya kontribusi terhadap bagaimana sebuah solidaritas itu dikemas, dia didorong keluar, bahwa bahkan yang paling kecil sekalipun dari kehidupan kita itu punya pengaruh yang besar bagi sebuah proses kehidupan yang lebih baik. Dan itu coba saya lihat di situ. Untuk Mbak Suni misalnya dengan figur seorang perawat muslim berjilbab yang berdoa untuk saya seorang pendeta, itu juga untuk sebenarnya kritik terhadap bagaimana eksklusivitas kelompok-kelompok masyarakat dan segregasi sosial di masyarakat kita yang cenderung membedakan satu kelompok dan kelompok yang lain, kemudian menutup ruang-ruang spiritualitas bersama, semacam share spirituality begitu. Dan itu ternyata terjadi di dalam ruang COVID di rumah sakit. Dan kemudian di pasca rumah sakit pun doa-doa yang dilakukan dalam ruang-ruang virtual itu juga sangat membantu. Nah, ini yang kemudian saya kira menjadi penting untuk didorong keluar sebagai bagian dari, saya kira ini bagian dari tadi pertama solidaritas sosial, tetapi juga kritik terhadap
segregasi masyarakat kita yang terlalu kuat, yang dan ini bagian dari bagaimana taktik yang dimiliki masyarakat ketika strategi-strategi kelompok-kelompok dominan, entah itu kelompok politik, kelompok kekuasaan yang lain, menutup ruang-ruang pertemuan antara komunitas agama, sehingga kemudian masyarakat punya begitu banyak taktik untuk bertemu, termasuk ketika COVID itu kita lihat begitu banyak muncul. Atau misalnya cerita teman-teman Lakpesdam NU yang menerbitkan buku ini. Mereka misalnya yang bikin doa-doa khusus untuk saya. Cerita tentang Mbak Irma di Jogja dan keluarganya yang Yaman, yang Hadramaut, yang bagi semua orang, sebagian orang itu dilekatkan pada kelompok-kelompok fundamentalisme Islam dan sering kemudian melakukan stigmatisasi tertentu terhadap orang Yaman. Tapi dalam konteks ini saya mau cerita tentang keluarga Hadramaut di Solo yang justru melakukan hal yang sangat luar biasa, keluar dari sekat-sekat agama yang diciptakan secara luas baik oleh kelompok politik, oleh media, dan pressure masyarakat yang lain untuk membangun semacam solidaritas sosial yang lebih luas. Dan ini saya kira penting sekali untuk didorong, narasi-narasi ini penting sekali untuk didorong keluar begitu. Begitu Mas. Iya, terima kasih Kak Ishak. Berarti ini Sama. juga penting buat kita semua para pembaca ya, ketika menggunakan metode autoetnografi, pemilihan figur itu, pemain figuran lah katakanlah seperti itu, di dalam cerita kita itu juga pilihan, lalu kedekatan emosi ada, lalu di balik itu juga mengapa memilih tokoh-tokoh itu. Jadi bukan sekedar asal pilih, lalu permainan, bukan permainan ya, relasi emosional juga ditampilkan. Makanya beberapa titik meneteskan air mata, misalnya ketika deg-degan juga ya, waktu baca bagian Kak Ishak di ambulan, lalu itu mobil berhenti, saya baca itu juga langsung mikir, karena saya ada pengalaman juga. Iya, betul. Teman yang mobil ambulannya berhenti itu pasti sudah lewat gitu. Oh ternyata alhamdulillah Kak Ishak Tuhan masih belum selesai tugasnya Kak Ishak, makanya dibikin semangat seperti itu. Itu berarti ada refleksi-refleksi berikutnya, dan itu luar biasa gitu pengemasannya. Mungkin itu dulu dari saya, dua dulu, Kak Ian, nanti teman-teman yang lain, terus nanti lanjut lagi. Ya, terima kasih Paulus. Mungkin sebelum melempar ke teman-teman yang hadir di dalam ruang Zoom ini, saya mau memberi sedikit penekanan di bagian yang terakhir ini yang dibicarakan oleh Paulus soal emosi, soal perasaan ya. Kalau saya sedikit belajar di dalam trauma kan memang, dan ini sudah dibicarakan juga oleh Kak Caken dalam buku ini. Kak Caken sendiri mengalami trauma pasca peristiwa ini. Tapi ketika orang bicara tentang men-share emosi, dan itu kuat sekali dalam buku ini, muncul pertanyaan dalam diri saya gitu. Pertama, saya belum pernah belajar autoetnografi ya sebelumnya. Apa sebenarnya fungsi perasaan dalam autoetnografi ini? Itu pertama. Lalu yang kedua, dihubungkan dengan bicaraan mengenai upaya memunculkan atau buka di ruang-ruang diskusi untuk memicu solidaritas ini. Saya jadi terpikir ya, apakah memang relasi emosional itu jauh lebih kuat daripada relasi doktrinal? Sehingga kalaupun memang dalam kondisi masyarakat yang punya sekat-sekat eksklusivisme dan seterusnya yang sedikit banyak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin keagamaan tertentu, kita membangun relasi emosional yang akan bisa melampaui semua sekat-sekat itu. Kira-kira dua itu aja. Gimana Kak Caken melihat? Terima kasih, Yan. Itu saya kira penting sekali ya, karena
dalam banyak hal itu kita bisa mungkin kita letakkan dia dalam kalimat seperti ini. Doctrine divided, but solidarity unite community. Jadi itu yang sering terjadi, dan ini sebenarnya kalau kita tarik agak ke belakang ke bagaimana diskusi teologi dan filsafat misalnya, sekian lama kan teologi dibangun dalam konteks rasionalitas yang begitu kuat dan mengikuti cara berpikir Plato yang membagi manusia atas rasio, spiritif, dan kemudian apetit. Dalam ruang itu, diskusi-diskusi teologi, terutama kalau kita lihat bagaimana tradisi berpikir di teologi-teologi klasik dan kemudian apa yang berkembang di Eropa dan Amerika, itu ruang bagi rasa itu tidak terlalu penting untuk dilakukan karena ruang itu ruang spirited yang tidak terlalu dianggap sebagai, atau sometimes itu sering dilihat sebagai yang lebih rendah daripada rasio. Nah, padahal relasi manusia itu tidak hanya ditentukan oleh apakah hubungan saya dan dia itu masuk akal atau tidak. Bahkan ketika kita bicara tentang faith seeking understanding, kita bicara tentang subjektivitas, kita bicara tentang rasa, dan karena itu apa yang saya rasakan itu menentukan apakah itu bisa diterima oleh saya atau tidak. Nah, ruang rasa ini menjadi sangat penting di dalam membangun teologi yang solider dengan yang lain, kemudian memberikan ruang bagi orang untuk mengungkapkan perasaannya secara mendalam. Karena kunci dari iman itu sebenarnya language of love, bahasa cinta. Kunci dari iman itu, yang pertama. Termasuk ketika kita bilang Yesus itu Tuhan sebagai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita sedang menggunakan language of love. Seperti semua orang akan bilang kekasih hatinya adalah orang terbaik di dunia. Dan itu bukan ketika menyebut kekasih hatinya sebagai orang yang terbaik di dunia, itu kan sebenarnya bukan bahasa logik, dia bahasa rasa sebenarnya. Nah, saya sendiri ingin mendorong itu keluar, artinya mendorong itu lebih kuat sebagai bagian dari diskursus pengetahuan, termasuk pengetahuan yang berbasis pada pengalaman-pengalaman individu yang perlu didorong keluar, apalagi COVID ini sesuatu yang baru, meskipun pandemi sendiri itu berulang hampir setiap 100 tahun, ada pandemi baru. Tapi pengalaman bertemu dengan COVID ini pengalaman baru, dan ini pengalaman bagi hampir 90% penduduk di dunia ini baru. Orang mengalami itu, dan karena itu COVID sendiri bisa melahirkan refleksi iman yang bisa dimengerti oleh semua orang. Itu pertama. Yang kedua, saya sengaja mendorong aspek rasa, tetapi tidak terlalu melekatkannya pada pemahaman iman Kristen. Meskipun dalam banyak hal saya tidak bisa lepas sama sekali juga dari situ, karena itu masih ada di dalam buku itu ada hal-hal yang sangat terkait dengan iman Kristen. Tetapi tujuan saya yang utama sebenarnya bukan soal memberikan ruang Kristen yang besar bagi buku itu. Saya ingin supaya spiritualitas pada aras tertentu itu melampaui doktrin. Dan di situ kemudian kita bertemu dengan siapa saja. Tadi pertanyaannya Mas Paulus soal pilihan meletakkan teman-teman NU berdoa, kemudian kalau ada keluarga Arab yang berdoa dan teman-teman lain yang berdoa, saya sebenarnya ingin mengatakan di situ, mengatakan bahwa ada semacam share spirituality tadi yang sebenarnya penting dalam kehidupan keindonesiaan kita. Jadi kalau kita mau membangun sebuah masyarakat bangsa yang lebih baik, kita harus mulai dari individu yang punya keinginan untuk berelasi dengan yang lain dan
harus mendorong semacam share spirituality, lalu kemudian share concern, solidarity yang lebih luas. Karena hanya ketika itu terjadi, maka kita bisa berharap bahwa Indonesia ini akan terus menjadi sebuah negara bangsa. Dan di situ kemudian teologi yang harus dikembangkan menurut saya tidak bisa hanya sekedar teologi untuk kepentingan Kristen. Karena kalau teologi sebagai ilmu, kalau kita bawa dia ke ruang diskusi akademik, dia harus sesuatu yang bisa didiskusikan oleh siapa saja secara terbuka. Dan di situ kemudian teologi bisa dipahami oleh siapa saja. Dan tadi teman-teman meletakkan dia di dalam konsep sebagai buku teologi, yang saya maksudkan di situ. Jadi dia sebagai sebuah teologi yang sebenarnya bisa direfleksikan oleh siapa saja dari agama apa saja sebenarnya. Jadi dia bisa punya dimensi yang lebih luas dan berasal dari pergumulan kita. Jadi ini betul-betul kalau dalam bahasa Latin itu disebut sebagai saeculum ya. Jadi pergumulan hari ini, saat ini, di sini. Dan sebenarnya teologi yang sesungguhnya adalah saeculum itu. Artinya dia ada di sini hari ini, bergumul dengan persoalan kita, daripada hanya sekedar sebuah teologi yang bicara tentang pikiran yang ada di luar kita yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Gitu ya. Mantap sekali. Ini makin mempertegas gitu. Silakan teman-teman yang belum membeli bukunya, nah, itu nanti di akun Facebook saya sudah ada keterangan gimana cara mengakses penerbit Lawana, ya, sehingga bisa membeli buku ini. Tapi nanti di deskripsi video ini ada juga. Silakan bisa lihat di deskripsi video. Nah, itu gimana, tentang itu ya, tentang sedikit saya tentang penerbit itu. Ya. Awalnya buku ini mau diterbit oleh satu penerbit Kristen. Tapi kemudian ketika penerbit Lawana menawarkan untuk menerbit buku ini, saya justru memilih Lawana. Karena saya ingin tadi, dia menjadi sebuah pemikiran yang lebih luas, sebuah teologi yang lebih terbuka, daripada hanya membatasi dia dalam penerbit buku Kristen dan kemudian menjadikan dia kerdil sebagai milik kekristenan saja. Padahal ini sebenarnya sebuah narasi yang melampaui kekristenan sebenarnya. Gitu. Keren. Ya, silakan teman-teman lain yang ada di dalam ruang YouTube ini. Ya, jangan malu-malu. Mungkin ada yang penyintas juga, mungkin bisa berbagi kekuatan. Ya. Nah, ini yang sudah ada dari tadi, ini ada Ibu Lydia Kanowaku. Kami menanti. Oh, ada Bu Yudi. Ya, silakan. Iya, ada Bu Yudit juga. Oh iya, ada Bu Yudit. Tadi dengar sih. Coba. Sudah menikmati tulisannya di Facebooknya Bung Cak. Ya. Bentar silakan. Ya, Bu Yudit kita tag ini ya. Apa itu istilahnya? Silakan Bu Yudit. Gimana caranya? Oh sudah. Oke, makasih Kak Ian. Ya, baik. Saya senang mendengar langsung dari Bung Cak ya. Bagi saya buku ini bukan, saya lebih melihatnya sebagai karya spiritualitas ketimbang dia itu karya teologi. Gitu. Karena bagi saya buku ini sangat dalam, dan semester depan kalau saya ngajar spiritualitas, saya rencana itu buku wajib deh. Saya ingin mahasiswa membaca itu. Menyandingkannya itu, kita menyandingkan itu dengan Sufi Jalaluddin Rumi ya, yang punya itu agama cinta itu. Memoir ini, COVID ini, bahkan menurut saya dia mendobrak sesuatu yang sudah kaku sekali. Ketika sampai ada rumah sakit Kristen, ada rumah sakit Islam, atau ada itu,
Nah, di sini perjumpaan ini dia meluruhkan semua itu gitu. Bahwa tidak ada batas. Bahwa dalam spiritualitas itu dogma semua meluruh. Spiritualitas cinta. Nah, saya percaya bahwa doa yang dilakukan oleh suster tadi betul-betul dia sungguh-sungguh mendoakan Bung Chad dan dia juga mendoakan diri dia. Gitu. Jadi ada dua pergulatan besar, keselamatan dia dan juga keselamatan Bung Chad. Yang ini jika masuk di jembatan agama-agama kekristenan misalnya, kita belum tentu akan sungguh-sungguh mendoakan saudara kita yang lain. Sungguh-sungguh mendoakan yang sedemikian rupa seperti suster tadi mendoakan Bung Chad. Itu yang luar biasanya di situ. Ini pengalaman yang membuat saya makin percaya bahwa masih ada orang baik, masih ada di tengah media-media yang lebih suka mempromosikan bahasa-bahasa teror. Saya suka bilang itu bahasa-bahasa teror agama, dogma-dogma agama yang seolah-olah menjadi teror bagi kemanusiaan. Namun hari ini dia menjadi penyejuk sekali, sebuah pengalaman spiritualitas di mana di sana juga ada recalling, ada Bung Chad memanggil kembali memori bersama dengan papa mama di kampung. Bagaimana cara-cara spiritualitas papa mama itu dia begitu membekas gitu. Nah ini modal, ya. Jadi ketika agama dia menjadi modal, ini didikan orang tua yang dalam kekristenan sekarang, bahkan dalam teologi sekarang mungkin kita melihat itu sinkritis, itu sesuatu yang sudah jadul banget gitu. Tapi dalam kondisi yang sekarat, sakratul maut gitu, semuanya itu begitu menjadi energi yang luar biasa bagi Bung Chad. Gitu. Dan disinilah pengalaman spiritualitas yang menurut saya itu terlampau dalam, terlalu luar biasa di situ bagi saya. Gitu. Jadi makanya kalau bilang autoetnografi memang ya baik gitu menurut saya. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang masuk di situ. Dan ini juga kritik yang luar biasa. Kritiknya manis sekali. Narasi bahwa untuk mengkritik narasi-narasi teror itu tidak perlu kita balik mengkritik. Cukuplah membuat narasi-narasi seperti ini. Narasi-narasi keseharian yang dihidupi gitu. Bahwa masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang yang punya agama cinta seperti ini. Jadi disitulah kita melihat bahwa rumah sakit itu dia menjadi masjid, dia menjadi gereja yang benar-benar kontekstual. Ya, bahwa di dalam pergumulan di rumah sakit itu dia sudah menjadi ruang-ruang doa. Ruang doa yang menyatukan semua suara, semua penderitaan, semua erangan itu di situ. Lalu kemudian yang kedua, karena membaca itu, lalu ada teman saya, teman dosen, yang istrinya juga koma di ventilator, dan saya screenshot itu tulisan-tulisan Bung Chad, saya kirim ke dia, saya bilang, baca ini, bahwa Tuhan punya rencana dengan tiap orang berbeda, tapi paling tidak di sini ada pengalaman bahwa bisa saja keajaiban itu bisa datang kapan saja, bahkan di tengah semua harapan itu sudah nyaris pupus. Dan dia menjadi kuat. 2 tahun bergumul, tapi sayang istrinya punya jantung sudah terlanjur bocor dan baru meninggal pada beberapa minggu yang lalu. Dan saya waktu membaca cerita Bung Chad, lalu kemudian menelpon dia dan dia menangis, saya tidak satu pun kata yang keluar. Karena bagi saya dalam keadaan seperti itu tidak ada kata-kata yang lebih mujarab selain mendengarkan menangis. Lalu dalam mendengarkan dia menangis, kita membayangkan Bung Chad yang berjuang saat itu ketika istri dan anak-anak sudah
tidak bisa datang, jadi antara bergumul dua anak yang ini dan ada satu anak lagi yang menanti papanya gimana, apakah akan melihat papanya dan tidak. Dan itu kaya sekali, kaya, sangat kaya, luar biasa gitu, buku itu. Jadi dia mengkritik banyak hal sebetulnya. Ketika relasi-relasi kita dibangun karena melihat dia agama saya dengan dia seagama atau tidak, kita punya, bahkan di kekristenan sendiri pun kita masih masih punya konflik gitu. Di gereja yang sana penuh dengan Roh Kudus, gereja yang di sini miskin Roh Kudus misalnya gitu. Tapi di dalam konteks penderitaan COVID seperti itu, semua itu lepas. Yang ada adalah bagaimana kita menyatu, bagaimana cinta itu memanggil kita untuk bergumul bersama, berjuang bersama melewati keadaan COVID seperti itu. Nah, spiritualitas Bung Chak di situ nampak sekali luar biasa. Spiritualitas seorang anak yang dibesarkan dalam budaya di Seram sana, di kampung sana, dengan cara-cara berdoa orang tua yang saat itu masih tetap terekam indah gitu. Lalu kemudian bagaimana sudah menjadi seorang dokter yang terkenal dengan begitu banyak teori, itu semua ternyata lumpuh teori-teori besar itu. Karena Papa Mama punya praktik doa, punya praktik pengajaran, itu ternyata sesuatu yang kita tidak bisa meremehkan. Nah, di sinilah saya bilang kadang-kadang grand narasi besar ini menutup semua hal-hal yang menurut kita tidak berguna, sudah kuno, sudah jadul. Nah, di situ saya makin percaya bahwa apa yang diwariskan orang tua itu sesuatu yang masih perlu kita jaga, kita lestarikan. Dan itu dia menjadi bagian dari pilar spiritualitas kita juga. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Judith, sharing yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Tapi yang diungkapkan, sedikit melanjutkan, yang diungkapkan Bu Yudit ini benar-benar saya setuju juga loh. Kak Ishak itu menuliskan detail di buku ini eksplisit, bahkan nanti para pembaca coba ya, saya tidak mau tunjukkan halamannya biar pada beli bukunya. Eksplisit tuh Kak Ishak bilang, "Mama, doakan anakmu ini." Gitu. Lalu mamanya Kak Ishak itu sambil tanya, "Gimana Nyong?" Kalau bahasa Ambonnya ya, Nyong gitu. Jadi mereka juga gelisah ketika Kak Ishak ada di rumah sakit. Jadi di situ kekuatan spiritual keluarga benar-benar terbangun seperti itu. Nah, kalau boleh tanya tipsnya kalau tanya tipsnya, bagaimana cara membangun spiritualitas keluarga itu, Kak Ishak? Bagaimana cara membangun spiritualitas keluarga kok sampai Kak Ishak itu punya relasi yang dalam itu yang bisa menginspirasi generasi muda sekarang yang seringkali hubungan antara anak dan orang tua itu jauh. Itu kunci juga di dalam buku ini. Apalagi Kak Ishak bilang, "Mama, doakan aku," seperti itu. Lalu mamanya Kak Ishak tanya, "Nyong, gimana kabarnya, perkembangannya?" Lalu dilanjutkan Kak Ishak dengan anak-anaknya, lalu anak-anaknya Kak Ishak berdoa untuk Kak Ishak, didampingi oleh Mbak Retno. Meskipun Mbak Retno juga menangis ya, tapi tidak sanggup menampilkan itu. Itu kan berarti ke atas hubungan Kak Ishak dengan orang tua baik, hubungan Kak Ishak dengan anak baik. Bagaimana, apa tipsnya kok bisa ada relasi seperti itu? Ini akan sangat menginspirasi generasi muda. Iya. Terima kasih Mas Paulus, terima kasih Usi. Ya, Bung. Itu menarik ya, dan saya kira ini konsep menarik yang tadi ditawarkan Usi Weli tadi. Kita biasa panggil Kak Yudit ini Usi Weli, dan Mas Paulus tadi soal modal spiritualitas keluarga yang
dia penting sekali untuk kemudian dia bermanfaat luar biasa untuk menciptakan semacam soft skill dalam relasi kita dengan yang lain, dan spiritualitas keluarga termasuk spiritualitas lintas agama yang dibangun sejak keluarga. Itu sebenarnya jadi modal sangat luar biasa bagi saya untuk mengembangkan banyak hal. Jadi misalnya sejak kecil kita sebelum tidur selalu harus berdoa. Boleh tidak sikat gigi tapi tidak bisa berdoa. Makanya giginya hancur tapi doanya enggak. Juga begitu kalau ada yang berulang tahun, mama papa tuh nggak pernah bikin kita acara ulang tahun. Tapi di acara kalau kita ada yang ulang tahun itu semua duduk di tempat tidur sama-sama. Lalu kita berdoa, dan itu hal yang paling menyenangkan karena semuanya kumpul di tempat tidur sama-sama pagi itu dan berdoa untuk yang ulang tahun. Tapi itu pengalaman yang saya kira sangat penting ya. Jadi modal spiritualitas keluarga itu dia menjadi kekuatan bagi kita untuk berjuang di dalam konteks apa saja. Jadi mama papa saya itu dalam konteks kekristenan mungkin mereka sangat inklusif dalam pengertian menanamkan relasi dengan Kristus. Itu sangat eksklusif. Tapi relasi-relasi sosial karena ada tante gandong di sini, ada wari, ada wa kalau kita dengan beberapa kampung muslim kita ada panggilan wariwa. Itu kemudian menarik kita keluar dari spiritualitas eksklusif itu untuk menciptakan satu spiritualitas baru yang kemudian eksklusivitas itu dalam konteks iman tidak ditinggalkan, tapi kemudian harus membuka ruang lain bagi kehadiran saudara-saudara dari gandong dari pihak mama, gandong dari pihak papa yang harus selalu ada di dalam rasa kita dan harus juga di dalam doa-doa kita, dan itu juga biasanya didoakan di dalam keluarga juga. Doa untuk kampung-kampung gandong dan lain-lain itu ada di dalam keluarga. Dan itu penting sekali spiritualitas di dalam keluarga, dan itu kemudian ketika saya di rumah sakit, dan itu kan gelombang pertama COVID yang sulit ditangani, korbannya banyak sekali. Saya mungkin tulis di buku itu, yang masuk rumah sakit, yang kena COVID waktu itu bukan yang masuk rumah sakit ya, tapi yang kena COVID 500, yang sembuh 100, yang meninggal 400. Jadi tingkat kematian tinggi sekali, dan itu sangat menakutkan. Saya dalam babakan itu didampingi terus oleh keluarga dari Ambon, ada mama, ada di situ saya sebut kakak dia, ada Kakak Eda. Kakak Eda ini sepupu saya dari kecil, sering main. Ini komandan kami kalau main, kalau berenang di kali. Kalau Siweli dari Kairatu mau ke Gemba itu ada kali Ruapa besar itu. Itu Kakak Eda itu yang sekarang di Ambon dia. Dan dia itu yang salah satu, karena dari kecil dekat, dan dia juga sangat mendukung. Jadi ada di keluarga, tapi juga anak-anak di sini dan Retno, dan itu spiritualitas keluarga itu kami lakukan sekarang di anak-anak juga. Jadi harus sebelum tidur harus berdoa dulu, mau kemana-mana berdoa dulu, di mobil meskipun sudah di mobil tapi harus berdoa, tidak bisa tidak berdoa. Itu pengalaman, karena pengalaman itu penting. Tapi pada saat yang sama, kalau sungkem di Solo, mereka harus main dengan keluarganya yang Muslim. Kalau nanti nyadran, mereka harus ikut halal bihalal dan lain-lain. Jadi kami coba apa yang dilakukan oleh keluarga di Ambon itu coba diteruskan bagi anak-anak ini. Dan ini modal penting bagi sebuah konstruksi masyarakat yang lebih terbuka. Tadi yang Mr. Weli bilang, kritik terhadap eksklusivitas yang sangat luar biasa, itu coba dilakukan di sini, dan beberapa bagian dari buku itu sebenarnya menjelaskan bagian ini, gitu. Itu Mas. Ya, menarik. Berarti fondasinya dari
orang tua Kak Ishak, lalu diteruskan sampai anak-anak, sehingga muncul formasi spiritualitas keluarga seperti itu ya. Makanya tadi Bu Yudit menceritakan juga benar ya, oh berarti Bu Yudit sebagai pembaca juga merasakan Ya. apa Sampai doa-doa yang papa mamanya pun diungkapkan. diingat Bung Cak. Gitu. Iya, karena itu sering diulang. Betul. Formula doanya itu, Iya. penyapaannya itu, semua diingat, itu luar biasa. Betul. Itu kan Luar jadi biasa. semacam habitus spiritual yang Iya, betul. kemudian kalau kata-kata itu disentuh, memori kita tentang kasih sayang, tentang keluarga dan lain-lain itu keluar, dan itu sebenarnya menjadi kekuatan besar bagi kita untuk lebih kuat menapaki hidup toh. Jadi itu bahasa-bahasa teknis keluarga itu sangat sui generis, artinya dia sangat spesifik sekali. Kalau sentuh itu sentuh rasa biasanya. Iya. Jadi membaca itu kita ingat gitu, ketika Yesus disalib, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu kan doa yang sering sekali diajarkan sebelum tidur gitu. Jadi itulah, oh ya gini pantasan gitu. Yesus disalib pun dia bilang gitu, karena apa yang ditanamkan dari keluarga, yang diajarkan itu, yang diucapkan, yang dilakukan gitu. Jadi bagi saya buku tadi itu spiritualitas, bahkan itu tindakan spiritualitas. Jadi kalau ada doing teologi di sini nih, bagi saya ini tindakan spiritualitas gitu. Jadi dia tidak sekedar yang dihayati, tapi dia dilakoni gitu, melampaui gitu. Ya, nah, ya. Nah. Mungkin ke peserta yang lain ya Kak Yan. Ya benar, silakan. Yang mau mungkin penyimak diskusi yang lain silakan. Ini ada yang open kamera. Boleh komentar ya? Silakan. Oh ya, Pak. siapa ini nanti nanti kita buat ini Kak Budi ya, benar? Iya. Iya. Baik. Oh ya, terima kasih. Ya. Selamat malam untuk semua. Selamat malam Kak Caken. Selamat malam Om Budi. Di post baik-baik semua toh? Puji Tuhan aman. Iya. Saya tertarik soal bahasanya Kak Caken itu kan di ruang liminal, ruang antara perawat sebelum masuk ke ruangan pasien, mereka di ruang persiapan ganti pakaian, itu menjadi ruang liminal khusus bagi para perawat yang harus berdoa dulu, tidak hanya persiapan pakaian, tapi juga persiapan hati, mental untuk menghadapi pasien yang juga tentu akan berakibat fatal bagi diri mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh berangkat dari ruang itu, mereka kemudian mungkin yang selama ini hanya menghadapi pasien dengan modal kemampuan ilmiah yang mereka bisa hadapi, tapi dengan COVID itu membawa mereka pada persiapan yang lain. Secara mental harus siap seperti itu. Tapi juga melihat proses yang Kak Caken hadapi sampai pada proses yang koma sekian lama, itu juga menjadi ruang liminal tersendiri bagi Kak Caken yang tentunya keluar semua di tulisan ini dan memberi gambaran sesuatu yang baru ya. Dampaknya saya pikir bukan cuma hari ini menjadi bacaan yang berikut yang akan tahun-tahun yang akan datang ketika menghadapi hal yang sama. Tapi saya pikir tidak berhenti sampai di situ, Ruang. Bagi kami pembaca, saya yang membaca, teman-teman yang membaca, tapi dari yang terungkap juga malam ini, ketika kami membaca dan terbawa pada situasi itu menjadi sebuah ruang ketiga tersendiri untuk kami, ruang liminal tersendiri yang membawa sesuatu yang lain secara spiritual. Membaca tulisan ini, saya secara jujur membuktikan itu. Saya kacakan dari tempat saya di Poso itu dengan tempat orang ayah saya dimakamkan itu kan agak sedikit jauh. Ketika membaca relasi memori kedekatan antara Kacaken dengan orang tua yang terungkap itu, memori masa kecil mungkin itu dalam doa dan sapaan itu, saya langsung berusaha untuk cari waktu harus pergi ke kubur orang tua. Karena membaca tulisan ini, ada saya masuk pada
terbawa dalam ruang liminal tersendiri setelah membaca ini. Yang selama ini saya akan berpikiran, yang penting kan hubungan saya dengan orang tua semasa hidup itu tetap sesuatu yang saya pertahankan dengan baik sampai beliau meninggal. Saya menjaga itu. Jadi ketika meninggal, bagi saya ya hubungan saya sebagai orang tua tetap jalan, tapi saya tidak mau terikat pada tradisi-tradisi masyarakat kami di Pamona yang terlalu segala sesuatu harus ke kubur, sowan ke kubur. Saya agak kurang tertarik dengan itu. Tapi ketika membaca ini, saya secara jujur harus bilang, saya berusaha untuk datang ke kubur. Paling tidak saya datang sedikit membersihkan kubur yang sudah lama saya tidak pernah datangi itu. Saya mungkin hanya memberi komentar di situ, Kak Cakin, untuk hal ini. Untuk menyampaikan terima kasih. Bacaan tulis buku ini membawa saya pada satu titik yang luar biasa menurut saya, dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Padahal saya juga pendeta, tapi selama ini saya berpikir ya hubungan dengan orang tua yang paling utama itu saat dia hidup. Kalau sudah meninggal, ya itu sudah urusan dengan Tuhan. Tidak ada persoalan lagi dengan saya. Yang penting selama dia hidup, saya menjadi anak yang baik. Tapi ternyata membaca ini ada hal yang luar biasa yang saya dapat. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih untuk hal itu. Terima kasih, Kak Cakin. Terima kasih, Bung Budi. Ini menarik ya, bahwa kemudian ada dalam peristiwa peringatan bom Hiroshima dan Nagasaki, terutama di Hiroshima, itu lalu kemudian muncul sebuah konsep dialogue with the dead, jadi dialog dengan kematian. Artinya itu juga bagian dari mengingat orang-orang yang dicintai, mengingat supaya tidak terjadi lagi, mengingat artinya membangun relasi yang dekat. Dan dialogue with the dead ini sesuatu yang dianggap tidak penting dalam konteks diskursus pengetahuan di beberapa negara maju. Tetapi di negara-negara Asia, dialogue with the dead ini sesuatu yang sangat penting, karena kalau teman saya di Amerika bilang begini, ketika anak saya lahir, saya berhenti menjadi anak bapak saya atau anak ibu saya, dia bilang. Saya bilang, kalau saya tidak bisa begitu. Anak saya lahir, saya tetap menjadi anak bapak saya. Bahkan ketika dia meninggal pun, saya tetap menjadi anak bapak saya. Dia tidak pernah berhenti menjadi bapak atau ibu saya. Nah, di sini pentingnya konsep dialogue with the dead itu. Artinya, di sini kemudian cinta, kedekatan kita dengan orang tua, lalu di situ kemudian menyimpan memori yang muncul. Tadi Usweli sudah jelaskan banyak di dalam keluarga, dan dalam kondisi-kondisi yang sangat sangat kritis dalam kehidupan pribadi, lalu kemudian perasaan-perasaan dicintai ini, memori-memori tentang cinta, tentang kasih sayang, itu muncul dengan sangat kuat dalam kehidupan kita. Nah, yang tadi soal ruang liminalitas di dalam rumah sakit itu salah satu hal yang menarik. Jadi sejak lama sebenarnya rumah sakit kita itu juga mengalami proses komersialisasi yang luar biasa. Entah itu swasta, entah negeri. Lihat rumah sakit Kristen yang ternama itu, mungkin hanya orang kaya Kristen saja yang bisa masuk di situ. Dia rumah sakit itu disebut untuk pelayanan, tapi sebenarnya dia hanya melayani orang Kristen kaya. Jadi dia tidak melayani orang Kristen miskin. Bahkan dokter-dokter pun ketika berkomunikasi dengan pasien itu kan juga paling 5 menit, tanya sebentar apa, sakit apa, langsung pergi. Jadi di dalam dunia kesehatan, konsep psikosomatis, artinya manusia sebagai satu kesatuan tubuh dan jiwa, itu tidak dilihat. Orang hanya dilihat sebagai tubuh. Dan dalam konteks tertentu, pasien menjadi objek dari komersialisasi yang ada di dunia kesehatan. Tapi COVID ini mengajarkan hal lain. Misalnya konsep kelas yang ada di rumah sakit ya. Jadi orang miskin masuk di kelas tertentu, orang kaya masuk di kelas tertentu, dan lain-lain.
Tapi COVID ini terutama di rumah sakit besar yang kita lihat, itu mau kaya mau miskin semua masuk di ICU yang sama, apalagi kalau pakai ventilator sama di situ. Bahkan saya mungkin cerita itu juga. Ketika saya dirawat ada orang kaya dari sekitar Salatiga, ini kaya sekali, jadi sekitar Jawa Tengah, kaya luar biasa. Tapi dia nggak dapat ventilator. Sudah sewa pesawat ke Jakarta pun nggak bisa. Terus kemudian meninggal. Nah, karena itu COVID mengajarkan tentang bahwa rumah sakit itu mungkin tanpa kelas dan bahwa solidaritas sosial itu penting. Nah, satu ruang yang saya lihat khusus dan nanti tulisannya sebentar lagi akan muncul di Bloomsbury Academic itu sebagai salah satu book chapter. Saya lihat yang namanya anteroom. Jadi anteroom itu ada ruang antara jalan di dalam rumah sakit dengan dengan ruang pasien, yang tujuan pembentukan ruang anteroom itu oleh para arsitek rumah sakit adalah untuk menegatifkan virus supaya virus itu tidak keluar. Gitu ya. Jadi ruang itu menegatifkan virus. Itu tugas utama dari ruang itu, fungsi itu ketika ruang itu dirancang. Tetapi ketika COVID-19 ini muncul, ruang itu berubah luar biasa. Dia berubah dari sekedar ruang arsitek rumah sakit yang tujuannya menegatifkan virus, sekarang berubah menjadi ruang doa. Jadi dokter dalam tulisan saya yang lain, saya wawancara dokter di rumah sakit yang lain juga. Jadi sebelum berdoa, sebelum masuk ke dalam ruang pasien, itu dokter yang Muslim akan bilang Bismillah, yang Kristen akan bilang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi mereka berdoa sama-sama di ruang itu. Di situ kemudian anteroom itu berubah menjadi sacred anteroom. Saya menamakannya di dalam tulisan itu sebagai sebuah sacred anteroom. Jadi muncul sebuah ruang sakral baru di dalam rumah sakit yang selama ini tidak ada. Nah itu ada, dan itu muncul karena solidaritas. Di situ kemudian kritik terhadap komersialisasi rumah sakit, terhadap individualitas manusia, bahkan terhadap konsep kelas di dalam rumah sakit, di dalam tulisan itu, tidak di dalam tulisan autoetnografi ini, tapi di tulisan yang nanti akan diterbitkan oleh Bloomsbury Academic itu, saya kemudian mencari ke belakang, sejak kapan konsep kelas di dalam rumah sakit itu ada. Ternyata konsep kelas di dalam rumah sakit itu muncul ketika rumah sakit pertama mulai dibangun di perkebunan-perkebunan. Jadi dia dibangun untuk melayani kepentingan kelompok pemilik modal di era kolonial. Dan karena itu orang kulit putih baik Belanda maupun Inggris dan lain-lain, Jerman yang disewa juga untuk bekerja di pemerintahan Belanda, tidak ingin dirawat satu ruang dengan orang-orang pribumi. Karena itu mereka harus bikin kelas, ada kelas 1, ada kelas 2. Jadi sebenarnya konsep kelas di rumah sakit ini konsep yang sangat kolonial dan injustice sebenarnya. Yang ketika COVID-19 ini muncul, dia sebenarnya mengalami dekonstruksi yang sangat luar biasa, kritik yang sangat luar biasa tentang konsep kelas di dalam di rumah sakit itu. Dan ini saya kira ini penting untuk dilihat. Beberapa bagian sudah saya ceritakan di buku itu, dan terutama lagi yang soal tadi yang Bu Budi bilang tentang relasi dan keluarga itu, saya kira itu menjadi bagian penting. Terima kasih Bung Budi. Ya, terima kasih Bung Budi yang Ya, sudah turut berpartisipasi. Silakan, tadi ada Bung Hun kayaknya. Hun, ya kita coba ya. Iya, terima kasih moderator dan juga Pak Ian. Selamat malam semuanya, Kak Zaken. Malam-malam. Iya, menarik tentang tulisannya Kak Zaken. Saya pikir juga ini sudah sangat banyak dibahas, bahkan juga yang tulisan dari Bloomsbury itu juga bahas beberapa kelas kita. Tapi sebenarnya ada juga pertanyaan Kak yang masih
yang masih selalu terngiang di pikiran tentang tulisan autoetnografi ini. Selama ini kalau KSW menggunakan metode etnografi itu sudah biasa. Bahkan juga Kak Cakin juga sering menggunakan metode kalau etnografi. Tapi sebenarnya mengapa Kak Cakin menggunakan autoetnografi dalam konteks pandemik? Kenapa bukan etnografi saja? Apakah itu terpikirkan dalam konteks ketika sedang berada di sakit atau nanti sesudah pulang dari rumah sakit? Karena kalau bagi saya ini cukup penting juga ya, bahwa di rumah sakit pastinya karena tulisan yang menceritakan tentang ICU dan ventilator, itu ada dalam keadaan yang titik terendah sebagai manusia itu sulit. Saya berpikir sebagai seorang identitas, sebagai seorang akademisi itu akan sulit juga untuk berpikir dalam kondisi seperti ini. Tapi yang sangat menarik ada pikiran kritis yang bisa keluar di tengah situasi dan kondisi yang sangat paling buruk lah dalam istilahnya manusia dalam konteks itu, karena banyak orang juga kan yang sampai mati ketika terserang COVID dan lain sebagainya, orang merasa banyak kehilangan, tetapi malahan dari COVID ini semacam ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang lahir, itu tulisan autoetnografi yang kalau tidak salah ini yang pertama ya Kak, yang ditulis di dunia dalam konteks ICU, ventilator dengan menggunakan perspektif autoetnografi. Mungkin itu Kak dari saya. Dan maaf juga Kak Cakin, kita baru lihat WA tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya pertanyaan yang sama juga yang ditanyakan oleh Profesor Abigail D. ketika saya bicara di Annual Meeting of Sociology of Religion. Dia yang jadi host, dia yang jadi presiding di saya punya panel itu. Lalu kemudian dia tanya sejak kapan muncul keinginan untuk nulis ini. Saya bilang sejak saya masuk rumah sakit pertama kali di Salatiga itu, di situ saya sebut sebagai rumah sakit di kaki Gunung Merbabu itu. Tapi kemudian setelah di rumah sakit di Semarang, saya lebih lagi ingin menulis. Jadi itu pengalaman berharga menurut saya masuk ke dalam ruang-ruang ICU di saat COVID-19 itu, dan ini pengalaman yang harus diceritakan. Lalu salah satu ya Ibu EBD bilang ya memang ini sakitnya peneliti itu memang bisa jadi pengetahuan ternyata. Jadi terutama dalam konteks COVID ini kan mau tidak mau, suka tidak suka dalam konteks itu, tadi sudah saya sedikit jelaskan di awal, itu harus pakai autoetnografi. Metode itu yang paling tepat untuk dipakai. Karena dia bercerita dengan menggunakan pengalaman kita, tetapi juga ditriangulasi dengan pengalaman-pengalaman para perawat, pengalaman keluarga di sekitar kita, pengalaman orang-orang lain juga, dan observasi yang kita lihat. Dan tidak ada metode yang lebih tepat dari autoetnografi dalam penelitian di ICU room itu. Karena saya juga bilang yang sama waktu ditanya di situ, mengapa pakai autoetnografi. Saya bilang karena tidak ada peneliti yang secara sengaja mau masuk ke dalam ICU room ini untuk teliti tentang COVID. Tidak ada. Dia gila kalau dia mau masuk ke situ, terutama di saat-saat itu, di gelombang pertama COVID itu. Jadi karena itu saya merasa dalam tanda kutip ini diutus masuk ke dalam wilayah itu untuk menceritakan pengalaman itu pada banyak orang, karena tidak banyak orang mau masuk ke sana dan kemudian mau menulis pikirannya secara sistematis. Jadi autoetnografi paling cocok dalam konteks ini untuk lihat. Mungkin di beberapa pengalaman yang lain kan ketika bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi dalam hubungannya dengan penelitian-penelitian kita yang sangat spesifik sekali, yang tidak banyak orang rasakan, yang hanya kita yang rasakan, atau pengalaman sedikit orang, nah itu bisa juga pakai autoetnografi sebagai metode, karena memang betul-betul sedikit dan kemudian dia betul-betul menekankan pengalaman pribadi sebagai basis dari pengetahuan akademik begitu. Dan itu yang coba saya dorong, dan mengapa dinamakan autoetnografi dan lintas benua,
Karena mungkin cerita tentang COVID-19 ini sudah banyak diceritakan, tapi kemudian pengalaman di gelombang pertama COVID, bagaimana Amerika, negara yang disebut sebagai negara demokratik itu ketika mengalami krisis yang sangat luar biasa besar, juga kemudian segregasi sosialnya kelihatan lebih kuat. Rasisme yang terjadi di Amerika, padahal negara dengan sistem demokrasi yang luar biasa, civic engagement-nya sangat kuat di sana karena di dalam banyak cerita bilang tentang itu, tapi ketika COVID menghantam, ini juga di situ saya tulis tentang misalnya teriakan tentang Asian virus dan lain-lain, orang yang mirip waktu itu yang kalau ngana di sana karena pasti atau kena ini diskriminasi pasti karena agak mirip-mirip orang dari Cina atau dari Jepang. Jadi sampai pemukulan terhadap orang Asia di metro di New York itu juga kan terjadi. Jadi ini pengalaman, saya perlu menceritakan pengalaman di berbagai negara itu, terutama di Amerika dan dibandingkan dengan Indonesia untuk mengatakan bahwa solidaritas sosial ini perlu diperkuat. Kalau tidak, sebagus apapun sistem demokrasi kita, dia akan tidak berharga ketika relasi-relasi sosial itu tidak cukup diperkuat. Ketika kita tidak mampu melampaui batas-batas eksklusivitas kita, maka sebagus apapun termasuk konsep demokrasi di Amerika, Pancasila di Indonesia, dia tidak akan berarti apa-apa kalau tidak mendorong yang tadi Usiweli juga bilang, narasi-narasi damai, narasi-narasi keluarga, narasi-narasi cinta kasih, solidaritas sosial ini yang perlu didorong lebih banyak keluar. Dia perlu membanjiri perpustakaan-perpustakaan, terus kemudian media-media sosial kita supaya penghargaan terhadap manusia dan solidaritas itu bisa terus menjadi kekuatan kita gitu. Ya itu. Ya, terima kasih Kak Hun dan Kak Ishak ya. Ya, sebelum kita berlanjut ke peserta yang lain, saya mau menggeret mungkin ya, menseretnya ke diskusi berikutnya tentang kematian. Ini mungkin jarang dibaca atau ditulis juga orang yang di ujung bibir, misalnya di ujung bibir pantai ya, mau berpindah ke ruang berikutnya gitu. Di sini di halaman 95, Kak Ishak itu memberikan semacam gambaran, aduh gimana ya keluargaku, istrinya yang sedang hamil, lalu anak-anaknya, lalu juga orang tuanya, seperti itu ya. Lalu juga bagaimana apa yang akan diomongin orang-orang kepada Kak Atno ketika misalnya Kak Ishak berpulang, seperti itu. Ini juga merupakan refleksi-refleksi yang dalam ya terkait dengan kematian. Dan ini saya rasa kalau sejauh pengetahuan saya jarang ditulis nih orang yang ada di terminal seperti itu ya, di bibir perpindahan itu. Nah, refleksi kematian ini juga menjadi poin yang menarik yang mungkin yang ingin saya tanyakan ke Kak Ishak. Apa latar belakang kenapa Kak Ishak menampilkan narasi ini di dalam dokumen autoetnografi? Tidak hanya soal kematian, tetapi juga dampak kultural dari kematian itu mungkin. Silakan, Kak. Ya, terima kasih. Ini di saat itu kan ketika stigma terhadap penyintas COVID itu sangat luar biasa. Bahkan saya baru tahu dari Direktur Lawana ini, dan mereka teman-teman NU semua, ketika saya kena COVID di Salatiga, itu informasi yang beredar. Jadi menurut dia salah satu tes terhadap apakah Salatiga itu toleran atau tidak, itu terlihat ketika saya terkena COVID. Oh, di situ masyarakat terpecah luar biasa. Cerita tentang orang Kristen, pendeta kena COVID, dan ini dianggap karena orang Kristen itu najis begitu, lalu kemudian dia gampang terkena COVID. Lalu penting lagi bahwa
jejaring-jejaring solidaritas lintas agama, lintas batas ini, kemudian bekerja untuk mengklarifikasi itu. Teman-teman NU misalnya, mereka yang dalam cerita Mas Anwar di Lakpesdam NU, yang Direktur Lawana ini, dia bilang kami kemudian melakukan counter terhadap narasi itu. Dia itu memang pendeta, tapi dia guru kami, para santri. Saya ini pengurus NU Jateng, dan saya juga santri dari Mas Ishak katanya. Nah, ini penting untuk cerita-cerita sampai ke batas-batas stigma dan bagaimana hubungannya dengan kematian, itu menjadi penting untuk diceritakan supaya kita belajar banyak dari relasi-relasi sosial kita ketika pandemi ini terjadi. Dan juga terhadap fondasi-fondasi kehidupan keluarga ya, yang terus perlu diperkuat. Saya misalnya sampai bilang ke, saya anggap di buku itu saya tulis bahwa saya waktu itu tidak pernah tahu kalau para penyintas COVID kalau meninggal itu akan dikuburkan di satu kuburan tertentu. Saya bilang ke istri saya, kalau saya meninggal, carilah kubur di mana nanti satu waktu kamu akan dimakamkan di samping saya. Jadi ini refleksi dari sebuah kedekatan keluarga atau pembicaraan sampai dengan kematian itu menjadi penting karena ketika kita bicara tentang kehidupan, kita akan bicara tentang kelahiran dan kematian. Tapi dalam banyak hal kita tidak cukup menyentuh refleksi-refleksi yang berhubungan dengan kematian itu, karena itu dianggap sebagai hal yang tabu, hal yang tidak terlalu penting karena fokus kita hanya pada soal kehidupan. Tapi nanti tadi dalam konteks masyarakat kita yang keterhubungan antara kematian dan kehidupan dan kematian begitu kuat dalam memori-memori sosial kita, itu kemudian sebuah kematian itu juga harus dipersiapkan. Dia tidak bisa datang dengan sendirinya, dan sebenarnya proses itu saya sedang mempersiapkan kematian saya waktu itu. Dalam diskusi banyak dengan Mbak Retno tentang itu, tapi ini yang perlu ya, bahwa keluarga itu menjadi kekuatan sangat fundamental dari pergumulan-pergumulan kita, dan di situ support dari orang-orang dekat itu menjadi sangat penting. Saya bagian itu juga untuk menceritakan tentang bagaimana intimasi di dalam kehidupan keluarga itu menjadi sangat penting untuk dibicarakan, karena intimasi dan pembicaraan yang berhubungan dengan kematian itu sebenarnya refleksi dari kedekatan kita, refleksi dari cinta, refleksi dari keterhubungan yang begitu kuat sebenarnya. Dan saya coba menulis itu di situ supaya dalam konteks itu, tapi juga dalam konteks yang lain, bahwa ini bagian dari spiritualitas, bahwa di batas, sampai pada batas tertentu semua orang akan berada pada batas. Semua orang berada pada batas hidup dan mati, dan kemudian bagaimana spiritualitas yang tadi Usiweli bilang, bagaimana spiritualitas itu sendiri harus dibangun dalam konteks itu. Saya waktu itu sudah mulai mempersiapkan diri kalau memang sampai tidak kembali lagi ke rumah, saya coba diskusi, mempersiapkan istri dan lain-lain, tapi juga mempersiapkan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan dan lain-lain yang penting. Jadi ini bagian yang sangat penting dari kehidupan, tidak hanya di tengah pandemi ya, tapi di dalam kehidupan bersama kita gitu. Itu Mas Paulus. Ya, wah, ini menarik sekali. Mungkin karena mengingat waktu, diberi kesempatan satu orang lagi yang ada di dalam room untuk bisa memberikan komentar atau pertanyaan. Ada beberapa orang yang hadir di dalam
room ini, dalam ruangan ini. Silakan. Ya, Saya li- jangan malu-malu. Ada teman-teman dari UKSW ini saya lihat. Ada loh yang juga mengalami penyintas, yang mungkin berjuang sendiri juga, dan juga takut kematian. Mungkin saya bisa panggil Kak Bredina ya, dia sering cerita gitu. Dan lalu dia juga beberapa kali juga bergumul soal itu. Mungkin Kak Bredina bisa sharing dan juga mungkin bertanya sama Kak Ishak. Gimana ya? Gimana saya tag ya? Oke, ya silahkan. Mungkin Kak Ishak juga kenal. Ya, Iya. terima kasih Pak Paulus. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Selamat malam Pak Ishak. Ya, Malam. saya memang belum membaca bukunya Pak Ishak, tapi saya mendengar pemaparannya. Wow, luar biasa sekali gitu ya, bahwa agama cinta itu membuat kita berani untuk berjumpa. Dan saya punya pengalaman yang untuk dalam COVID kemarin itu merawat anak saya, dan dalam posisi itu saya sendiri sebagai penderita asma yang juga akut gitu ya, sehingga itu cukup pengalaman yang luar biasa dan sangat dekat dengan kematian kalau saya bisa menggambarkan itu gitu. Dan bedanya adalah kalau Pak Ishak tadi berjuang dengan dukungan cinta keluarga, tetapi dalam keluarga saya justru semua orang lari meninggalkan saya gitu. Dan itu yang aduh rasanya gitu, betul-betul berjuang sendirian. Dan sedikit yang mau saya tanya untuk Pak Ishak, apa atau bagaimana yang bisa disarankan Pak Ishak supaya kami generasi muda tidak miskin dengan cinta, apalagi di tengah kondisi situasi pandemi saat ini, bahkan ketika saya juga berjumpa dengan para murid yang kehilangan dengan orang tua mereka, itu pun juga tidak membuat mereka berjuang dengan mudah dan juga merasa pribadi yang dipenuhi oleh cinta dari orang-orang sekitarnya. Terima kasih Pak Ishak. Wow, ini Mbak Berdina, ini pertanyaan yang saya kira sulit sekali untuk dijawab sebenarnya. Soal terutama untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya akibat COVID itu. Itu memang sesuatu yang saya kira sangat berat, apalagi anak-anak yang masih kecil, bagaimana mereka harus membutuhkan kasih sayang orang tua, dan mereka harus sekarang tidak bisa merasakan itu. Saya misalnya, mengapa itu berat? Karena setiap hari itu saya tuh pasti cium 3 anak saya itu bisa sampai 10-15 kali. Entah mereka sayang cium mereka atau saya yang minta mereka cium dan lain-lain. Karena bagi saya physical touch itu penting sekali. Mereka perlu merasakan bahwa orang tuanya mencintai mereka, dan mereka tumbuh dengan cinta. Karena bagi saya hanya ketika anak-anak yang tumbuh dengan cinta yang penuh itu, mereka tahu bagaimana mencintai orang lain. Dan kita akan bisa berharap bahwa dunia ini menjadi dunia yang lebih baik ketika keluarga-keluarga kita membesarkan anak-anak kita dengan cinta. Nah, itu yang coba saya lakukan. Karena itu saya bilang tadi, pertanyaannya Mbak Bina ini sangat sulit sekali, apalagi dalam hubungannya dengan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, ini mungkin panggilan penting di dalam kehidupan bergereja. Kita di beberapa gereja kan masih punya yang namanya Bapak Sarani, Mama Sarani itu, yang sebenarnya dalam konteks ini penting sebenarnya untuk dihidupkan kembali, untuk menjadi semacam orang tua yang bisa memberikan mereka cinta. Mereka bisa punya Bapak Sarani, Mama Sarani. Kalau di tempatnya Bung Yan itu, Bapak Sarani, Mama Sarani bisa sampai 1 anak, bisa sampai 20-30. Kalau di kita, saya dan Usiweli itu hanya
ada sepasang. Tapi kalau di tempat istri saya di GKJ itu nggak ada sama sekali. Mereka nggak ada konsep Bapak Serani, Mama Serani itu. Tapi konsep Bapak Serani, Mama Serani itu mungkin penting bahwa ada keluarga lain yang secara spiritualitas ikut menumbuhkan anak-anak kita menjadi model, dan karena itu dalam konteks ini mungkin itu bisa dihidupkan kembali, itu bisa dipakai. Selain dari keluarga yang lain, dari opa, oma, atau mbah, eyang, opa, dan lain-lain. Tapi juga sekolah minggu ya. Sekolah minggu itu mungkin juga penting, dan sistem sekolah minggu yang perlu dilihat supaya ketika anak-anak datang ke sekolah minggu, mereka merasa dicintai. Mereka merasa dicintai, mereka merasa diterima, mereka merasa direpresentasi dari kehadiran Tuhan yang mencintai mereka. Karena itu sekolah minggu perlu juga dilihat dengan baik, perlu didesain ulang dalam konteks yang seperti itu. Tapi memang itu pertanyaan yang sangat luar biasa, tidak gampang untuk dijawab karena anak-anak itu sensitif sekali dan mereka sangat membutuhkan pelukan, ciuman, belayan dari orang yang disayangi. Ya, apa namanya, hal yang paling menyenangkan di rumah saya ini kalau kebetulan anak-anak yang datang, bahkan yang kecil ini dia baru 1 tahun 4 bulan, tapi sudah datang kadang-kadang taruh kepala di paha lalu bilang I love you daddy. Ya itu senang sekali, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan mereka merasakan itu juga. Dan ini saya kira penting untuk dipikirkan. Usiweli mungkin catatan untuk di Ambon itu melihat Bapak Ani, Mama Ani itu secara lebih serius dalam konteks ini ya. Jadi pasca krisis, lalu kemudian untuk anak-anak yang kehilangan orang tua, bagaimana Bapak Ani, Mama Ani itu bisa berperan secara lebih baik di beberapa gereja yang punya konsep itu. Karena mungkin studi-studi tentang Bapak Ani, Mama Ani itu belum banyak dilakukan, terutama dalam konteks kehilangan, dalam konteks pasca kematian dan pasca krisis itu. Mungkin penting untuk ditekankan lagi soal itu. Studi yang serius tentang itu perlu dilakukan, karena sebenarnya di kekristenan punya ruang itu. Ada ruang lain dari ruang keluarga inti ke dalam ruang keluarga inti spiritual yang sebenarnya ada sih. Tapi terima kasih Mbak Bredina untuk pertanyaan yang keren sekali dan membuat kita harus berpikir ulang tentang ke Bapak Mama Seranian itu. Terima kasih Pak Isa. Sama-sama Mbak. Masih mute Bu. Oh masih mute ya. Bu Yudi, silakan. Sebetulnya Bapak Serani dan Mama Serani di Maluku itu dia sampai sekarang itu masih, dan dia menjadi orang tua kedua gitu. Sehingga kalau orang yang punya Bapak Serani dan Mama Serani, dia tidak pernah merasa kosong gitu. Iya betul. Artinya ketika orang tuanya pergi atau apa, dia diperhatikan baik oleh Bapak Serani dan Mama Serani. Iya. Tidak sekedar menitipkan di sana, tapi itu papamu, itu mamamu. Bahkan di gereja itu, orang tua saksi itu pun membuat janji. Dia akan bersama-sama dengan orang tua dari anak ini untuk membesarkan dia dengan cinta kasih, mendidik dia untuk mengenal Kristus, mendidik dia ke jalan-jalan yang benar. Itu janji loh, berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, dia berjanji. Jadi nanti pendeta tanya, apakah engkau bersedia untuk mendidik, mendewasakan ini anak? Dia bilang, ya, saya bersedia dengan segenap hati, dengan pertolongan Tuhan. Gitu. Jadi sebetulnya betul Bung Cak, betul memang belum berpikir ke sana, tapi ini konsep yang memang menarik. Gitu. Jadi tidak sekedar biasa-biasa, tapi dalam kondisi COVID atau dalam kondisi krisis apapun itu, orang tua Serani itu menjadi supporting system dan menjadi orang tua bagian dari keluarga yang menguatkan, sehingga anak ini dia tidak merasa kehilangan. Jadi kalau misalnya kehilangan mamanya atau papanya pada saat COVID,
dia tidak merasa sungguh-sungguh hampa gitu. Tidak ada lagi sandaran sama sekali. Minimal Papa Serani, Mama Serani ada, sehingga ada orang yang bisa menjadi tempat dia sandar kepala untuk menangis gitu. Kalau di orang Ambon bilang biar sudah mau ujung kebaya itu pakai tada dengan air mata gitu. Ya, betul. Itu jauh lebih dia merasa ada kekuatan gitu. Mungkin itu menarik Bung Cak. Iya, Saya terima kasih. akan lihat itu lebih ke ini lagi. Ya, kita sudah lumayan banyak menguras tenaga Kak Caken ini dalam diskusi yang hangat di saat ini. Terima kasih teman-teman semua yang hadir, tapi terutama terima kasih Kak Caken. Terima kasih, Bung Yan, Paulus, Iya. Sueli, Pemerintah, dan lain-lain. Terima kasih Bung. Terima kasih. Inspirasi sekali bukunya. Iya. Terima kasih, Inspiratif Usi. sekali. Ya, sampai jumpa di kesempatan Terima kasih Kak selanjutnya. Caken. Terima kasih.